Bismillahirrahmanirrahim. Iya na'budu wa nasta'inu bis-siraatal mustaqim shiraatal ladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, silakan disiapkan halaman di PDF halaman berapa? 40 ya. As-sababul dzalik. Waqala muslim rahimahullah Bagaimana video orang kita masyarakat yang berkenan untuk membaca ya berapa? Bismillahirrahmanirrahim. As-salabu itu al-qawlu fi ilmin la yastafidu qaidu fihi fa'idata ilmin bahwa madmumun fi haqqihi kata'allumi daqiqil ulumi qabla jadiliha wa rafiyiha qabla jaliyiha wa kalbahti anil asraril ilahiyyati in tattabi'ul falasifatu wal mutakallimuna ilaiha wa lam yastaqillu biha wa lam yastaqilla biha wa bil hukumi ala turqi ba'diha illa al-anbiya'u wal awliya'u. Terjemahan bebas terserah. Dan sebab yang ketiga yaitu masuk pada ilmu yang tidak dapat mengambil faidah oleh seorang yang masuk itu akan faidah ilmu tersebut, bahwa maka itu tercela juga fi hakihi pada nisbah orang itu. Contohnya seperti belajar furu-furu ilmu atau yang sulit-sulit sebelum pokok-pokok ilmu yang besar-besarnya, atau belajar yang samar-samarnya sebelum belajar yang zahir-zahirnya. Dan contohnya lagi seperti membahas rahasia-rahasia ilahi, alasannya karena para sifat dan al-mutakallimun itu juga tahu atau mempelajari itu, tapi mereka tidak bisa menjabarkan secara rinci, tidak tahu hakikatnya, dan tidaklah bisa menjabarkannya akan asrarul ilahiyah tadi, dan benar-benar tahu atas jalan mengetahuinya kecuali para nabi dan para aulia. Ya, terima kasih guru sudah memudahkan saya untuk memahami. Al-khawdu itu kan terjerumus atau bisa masuk ya, orang yang sudah masuk itu kemudian setelah dia terjerumus ke dalamnya ternyata dia tidak bisa mendapatkan satu faedah pun dari ilmu yang ia geluti tadi. Jadi dia berkecimpung dalam satu bidang ilmu, tapi tidak ada manfaat sama sekali di situ. Nah, ilmu seperti itu yang tidak mendapatkan manfaat apapun bagi orang yang menuntutnya, maka itu tercela juga. Ini kan kita bicara sebab ilmu itu dicela atau dikecam gitu kan. As-sababul dzalik. Maka
bahwa madmumun fi haqqihi, yang demikian itu tercela juga dalam proses memperolehnya. Seperti ta'allumi daqiqil ulum qabla jaliliha tadi. Jadi kalau kita belajar itu maksudnya di sini daqiqil ulum, daqiq itu apa daqiq? Bisa halus, tapi kalau halus di situ jalil itu kan pasti kebalikannya ya. Bisa kita pahami seperti itu, yang halus-halus sebelum yang kasar-kasar gitu ya. Tapi bisa juga jangan belajar yang rinci dulu, tapi yang pokoknya dulu, baru belajar rinciannya. Kebanyakan orang salah itu karena tidak memahami pokoknya, subjudulnya tidak dipahami. Dia langsung membahas kepada rincian pembahasan, tapi subjudulnya apa? Pokok pembahasan apa? Nah itu bisa juga kita arahkan ke situ pemahamannya. Wa khafiha qabla jaliha, sesuatu yang tersembunyi tidak melihat. Jadi mempelajari yang batinnya saja, sementara yang zahirnya tidak dipelajari, diabaikan. Jangan kita bukan itu orang yang hanya belajar ilmu kebatinan tapi tidak mempelajari syariat terlebih dahulu. Nah ini orang akan bisa menjadi apa ya? Ya sesat kemudian itu kan. Waktu bahaya asrar ilahiyah. Nah seperti orang yang berusaha mencari apa rahasia-rahasia ketuhanan. Nah di sini Imam Ghazali mengatakan bahwa orang-orang yang banyak membahas tentang rahasia-rahasia Tuhan itu tatola'a atau tatali'un, sama aja gitu. Tatola'a atau tatali'un. Kalau ya artinya kurang lebih. Jadi yang ittala'a di sini atau tatali'un di sini berhubungan filsafat lawan ahli ilmu kalam. Itu kan Imam Ghazali, mereka itu terlalu banyak mempelajari al-asrar al-ilahiyah, rahasia-rahasia ketuhanan. Walau misalnya melihat, padahal sebetulnya Tuhan itu kan budi-budi benar juga, tidak memperolehnya lah gitu ya. Pembicaranya tentang sir-sir begitu, tapi sebetulnya mereka tidak betul-betul memahami itu. Apapun pemahaman mereka itu tidaklah akan betul-betul memahami kecuali pemahaman itu berdasarkan pemahaman para nabi dan para wali, karena mereka ada keterhubungan. Oke. Ini penjabaran secara lebih bebas lagi ya. Intinya begitulah pokoknya. Sebab yang ketiga, ilmu itu tidak diapresiasi karena dia tidak memberikan manfaat apapun. Ingin membersihkan lantai tapi dengan kain pel yang kotor, lantai tidak bersih malah tetap kotor gitu. Akhirnya tidak ada manfaat sama sekali. Nah, mungkin seperti itu. Lanjut lagi, siapa? Ya, baca aja, baca. Boleh kalau anak menjelaskan boleh juga. Kafun nasi al-basi anha wa al-duhur ila gamut bihi syar'u nataqa bihi asyar'u fahi dalika maqna'u biwalafiqi fakam syakhsin khasun fil ulumi wasat'ul baha walawla yaqut fiha
Oke. Tadi grupian kalau mu'minun lil muwaffaq itu apa bacanya? Tapi ketika maknaun lil muwaffaq. Makna ya, bukan mu'min ya. Jadi dibacanya jadi isim apa itu? Makna itu apa beda dengan mu'min? Kalau mu'min kan isim fa'il ya. Kalau makna Dari peminatnya isim apa yang makna itu? Isim makan apa isim masdar mim ya. Ya. Maf'alun mif'alun. Ya, saya juga menemukan itu kalau ada beberapa maknaun. Ya bisa makna bisa mukmin ya. Kalau saya bacanya bisa keduanya. Fakam min syakhsin dari yang ingin khawda fil ulumi wastadarra biha walau lam yakhuf fiha lakana halhu ahsana fiddin mimma sahilihi. Ya betul penjelasannya. Fayajibu kafun nasi anil bahthi anha. Maka kalau demikian tadi, orang-orang yang berusaha membongkar misalnya rahasia-rahasia ilahi, tapi dia tidak mencapai maqam anbiya dan auliya, maka wajib kafun nasi anil bahthi anha. Kita harus menahan atau menjaga agar orang-orang tidak berusaha untuk mencari hal tersebut gitu. Menghalangi bisa, bahasa halusnya apa ya supaya tidak terkesan menghakimi itu. Maka kita harus membelokkan lah kalau bahasanya. Kalau ada orang ingin bertanya tentang itu, kita arahkan kepada yang lebih. Waradduhum ila ma nataqa bi syar'a, dan kita kembalikan kepada yang sesuai syariat saja gitu maksudnya. Karena kalau tidak mencapai makomnya, seperti saya misalnya mau berbicara tentang rahasia-rahasia ketuhanan, ada makomnya, jadi digiring lagi ke syariat gitu kan, yang sesuai dengan syariat saja. Syariat itu luas kan. Jangan berpikir bahwa syariat itu hanya terkait dengan jinayat, dengan apa lagi hudud gitu kan. Yang biasa disampaikan orang tentang syariat Islam itu kebanyakan itu pasti itu aja. Hudud gitu kan, jinayat, terus apa lagi satunya? Ya pokoknya nang muamalat nang kata itu kan. Yang ingin formalisasi syariat nih, bukan PMK, PMH, perbandingan madzhab fikih. Itu kan sering mereka mengkampanyekan tatbiq syariah, itu formalisasi syariat itu seakan-akan yang tidak kita alami di Indonesia itu adalah penerapan begini, penerapan syariat itu sama dengan penerapan hukum jinayatnya. Padahal itu berapa persennya dari syariat Islam? Kalau ulama-ulama mengatakan itu paling 1%-nya dari syariatnya. Syariat itu banyak sekali, luas sekali. Kalau kita bicara syariat Islam. Fafi dzalika maknaun lil muwaffaq atau maknaun lil muwaffaqi. Itu hanya cukup bagi orang-orang yang memang diberi kelebihan, orang-orang yang dapat taufik gitu. Orang-orang yang muwaffaq. Selanjutnya tadi apa? Fakam min syakhsin, maka tidak sedikit orang yang khadha fil ulum, dia belajar atau mempelajari suatu cabang ilmu, wastadarra biha,
tapi ilmu yang ia pelajari itu justru membahayakannya dan membahayakan orang juga. Walau lam yakhud fiha. Nah, kalau seandainya dia tidak menggeluti ilmu itu, lakana haluhu ahsana fid din, maka keadaannya itu lebih baik dalam hal keagamaannya, pemahaman agama, mimma sara ilahi, daripada yang ia alami sekarang. Jakanya ia kada mempelajari ilmu nujum misalnya, makanya baik saja dalam agamanya. Kenapa? Karena ia itu penyembah yang aja. Tapi gara-gara ia mempelajari ilmu nujum, maka sembahyangnya menjadi tidak konsisten lagi, amalia-amalia yang lain tidak dikerjakan lagi. Seandainya itu tidak dipelajarinya, maka keadaannya ahsan, lebih baik, mimma shara ilaih, daripada keadaannya sekarang. Nah, itu juga menyebabkan ilmu itu kemudian menjadi madhmum, karena merubah orang yang kalau seandainya dia tidak mempelajari ilmu itu dia baik-baik saja agamanya, gara-gara dia mempelajari ilmu itu agamanya menjadi rusak. Nah, itu juga menjadi penyebab ilmu itu dicela. Terus walayung qor ولا ينكر كون العلم ضارا ببعض الناس كما يضر لحم الطير وأنواع الحلوى اللطيفة بالسميع الرديء، بل رب شخص ينفعه الجهل ببعض الأمور dan tidak mengingkari bahwa sebagian ilmu mudarat bagi sebagian manusia, sebagaimana mudaratnya daging burung, wa halwal latifah, dan macam manisan bagi anak bayi yang sedang menyusui. Bahkan barangkali sebagian orang lebih bermanfaat baginya tidak mengetahui sesuatu pada sebagian perkara. Oke, jadi ya Pak Guru, penjelasannya Guru. Guru kalau Maulana itu dalam dunia tarekat itu sudah semacam mursyid besar gitu. Jadi wala yunkaru qaulul ilmi darran li ba'dhin nas. Kadang-kadang ilmu itu memang membahayakan bagi sebagian orang. Meskipun dia ilmu, tapi dia bisa membahayakan orang kalau tidak sesuai dengan kondisinya. Misalnya memakai kendaraan, itu kan ada ilmunya memang ya. Tapi kalau yang dijulungi kendaraan itu anak 6 tahun misalnya atau 7 tahun, meskipun kita ajarkan, kalau di tempat yang khusus barangkali itu bermanfaat. Tapi kalau anak itu kemudian menggunakan kendaraan tadi untuk berkendara di jalan raya misalnya, meskipun dia sudah dipelajari, sudah diajarkan oleh orang tuanya cara mengendarai, cara menarik gas kayak apa, menghidupin kayak apa, tapi anak ini kan masih 7-8 tahun, kadang hanya ditangkap polisi gitu. Meskipun dia mungkin pembalap gitu ya, tapi kan usianya masih belum cukup. Nah, ada ilmu seperti itu, tapi dia bisa membahayakan. Bagi siapa? Bagi si anak minimal gitu kan. Membahayakan dalam hal apa di sini? Ya, dia belum dapat surat izin mengemudi, paling tidak membahayakan dirinya, ditangkap polisi paling tidak ada kebahayaannya. Kama yadurullah mutair. Nah, daging burung itu bagi orang dewasa mungkin sesuatu yang nyaman dimakan, nyaman dinikmati. Wa anwa'ul halwa, buah-buahan yang manis,
halwa di situ bisa buah manis, bisa juga sesuatu yang manis-manis. Pokoknya sesuatu yang manis-manis itu juga bagi orang dewasa nikmat. Durian itu kalau manis, misalnya kita membedakan, pernah nggak merasai durian musangking atau duri hitam, blackthorn? Duri hitam itu sekilonya itu 600.000, sekilonya satu durian itu bisa 2-3 kilo. Adalah sebutin durian kita mau makan itu harganya 3 jutaan, parah 2 juta ya. Bisa 2 juta bisa sampai. Kalau 600 sekilo kali 3 ini sudah 18.800 untuk mencari manisnya durian gitu. Maka orang mencari yang durian hitam. Karena kalau durian asongan itu memang manis juga, memang sih kalah manis. Karena dagingnya tebal, bijinya halus, bentuknya benar, makanya larang. Kuningnya itu lebih ke arah memiliki kopakin sudah warnanya, tapi kadang sekuning kopakin. Rasanya itu lezat. Saya belum pernah mencicipi. Kisahnya ya tahu karena pernah melihat orang mereview gitu, dan dia membedakan antara duri hitam, musangking, bawor, kemudian ada durian montong Sulawesi, durian Medan. Itu kan manis, nikmat ya. Tapi kalau daging burung tadi, manisnya durian itu dicicipi ke bayi yang masih menyusu, itu bisa berbahaya. Orang tua aja kebanyakan makan durian bisa stroke. Kenapa? Karena kandungan lemaknya tinggi kan. Jadi kalau kita bicara itu tadi ya durian, tapi yang manis-manis ini belum tentu durian kan. Bisa juga permen juga. Permen itu kalau untuk anak-anak kecil itu bagus. Yang menyebabkan kekanakan adalah pernah melihat kan, kekanakan usia masih balita lah, itu sudah mengalami gagal ginjal. Usia masih kelas 1 SD, berarti 7 tahunan usianya kan, mengalami gagal ginjal. Kenapa? Karena ternyata ketujuh mengkonsumsi minuman-minuman yang pakai penyedap itu, pakai pemanis buatan. Karena dia ginjalnya belum kuat untuk mereduksi hal-hal yang kotor di situ. Nah kalau kita yang dewasa, yang usia 19 ke atas itu mungkin ginjalnya sudah bagus untuk menyaring. Kalau anak-anak masih belum bagus ginjalnya. Nah maksudnya begitu ya. Wa anwa'ul halwa al-latifah bis-sabiyyil wadih. Nah, jadi kadang-kadang tidak cocok memakani sesuatu yang itu sebetulnya untuk orang dewasa adalah nikmat, tapi ketika disuapi kepada as-sabi al-wadih, bayi yang masih menyusu, itu bisa membahayakan. Bal rubba syakhsin yanfa'uhu al-jahlu bi ba'dil umuri. Bahkan Imam Ghazali tidak sedikit orang yang kebodohannya itu bermanfaat baginya pada beberapa keadaan, pada beberapa urusan. Siapa yang maksudnya? Kebodohan itu memberi dia manfaat gitu kan, dalam beberapa hal. Apa ya? Contohnya mungkin begini saja nih. Walaqad hukiya anna ba'dan nasi syaka ila tabibin uqma imra'atihi wa annaha la talidu.
Ini dikisahkan ada ba'dhan nas. Ba'dhan nas ini tidak berarti sebagian manusia. Ini seseorang bisa juga. Ada seseorang yang syaka ila tabibin, dia melaporkan kepada seorang dokter hukma imraatihi. Apa hukma? Ya, kemandulan istrinya. Wa annaha la talidu. Dia mustahil bisa atau dia tidak melahirkan gitu. Mandul minulun dan kada mau melahirkan bahasa gitu. Nah, fajasatul baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Fajasatul ibu nawalah Tontoha wala bahaja talaka ila Laki bahaja talaki ila dawa ya dawa disebut biar wala dadi maka salah mungkina ila alamiya yang pada dalam nakbu hari pas awal bermakatul khawfa al-khawfa al-azima watanam kosong pada dosa aiha aisuha wa akhrajat wa awsat wa qiyat la taqulu la tasrabu hatta in qadatul muddatu falam tamut raja'a jawzuha ila tabi'i wa qala lam tamut faqala tabi'u pada alim tadzalika Kajamin kan fa'innahan tayyib Faqala kaifa dzaka qala ra'aituha saminatan Faqala in aqada syahmu ala famirah alim tu annaha la tahzul illa bi qabil mawti fakhawwafatha bidzalika hatta zalal mani'u minal wiladati. Nah, ini kisahnya lucu juga nih. Kayak kisahnya. Maka di sini seperti itu memegang denyut nadi atau denyut jantung sini. Kalau KPP berkata, engkau yang melakukan untuk berobat bagaimana supaya engkau berana karena di kambing nanti akan meninggal juga 1 hari atau 1 hari depan. Iya. Nah itu dan sungguh denyutan itu gara-gara disambat itu. Wadal naftu alaihi ya. Karena disambat itu maka orang itu merasa sangat takut dan itu Pak Ibu itu menjadi terguncang. Tanah kosong apa dia? Itu kayak ya. Susah kalau kalau itu kayak mengambilkan harta kayak muatan hartanya kayak muatan hartanya apa? Makanya sini kayak laluinya merasa anak mati wa akhrajat amwalana berbagi izin dengan besar harta kembali berwafaratha dan juga memisahkan ya kalau bahasa itu maksudnya itu tidak peduli lagi lah dengan hartanya gitu. Wa usah ini berwasiat dari saya itu dia akan makan dari minum sampai itu menghadiri in qaddatil muddah sampai itu menghadiri in qaddat apa yang qaddat in qaddat sebelum dia berangkat in qaddat apa in qaddat sudah berdobit kan? Belum. In qaddatnya apa? Selesai mungkin. Hah? In qaddatil muddah selesai atau ya in qaddatil muddah. Al muddah itu waktu ya. In qaddat itu berarti terlalui in qaddat. Jadi in qaddatil muddah itu berarti terlalui waktunya. Ya. Waktunya 40 hari tadi ternyata perempuan tidak mati. Suaminya itu mendekati
mendatangi dokter yang pulang, lalu dia berkata pada dokter, Kan bapak mati ya. mati. Lalu si topik tadi si dokter itu berkata, aku tahu hal yang demikian, maka gimana salahnya? Maka yang akan melahirkan nantinya. Nah, Lalu si laki berkata, bagaimana demikian sebenarnya bisa awal lagi. Lalu si dokter menjelaskan, aku melihat si perempuan ini aku soal dia kita itu lemah sembuh dan lemah itu jadinya tuh menghalangi dinding rahimnya. Maka aku mengetahui in aqada itu artinya mengental. komentar. Syahmu di situ apa? Lemah. Maka aku mengetahui bahwasanya hal yang itu tidak akan bisa digunakan kecuali La tahzulu, hazala yahzulu itu apa? Urus. Fa'alim tu annaha la tahzulu illa bi khaufil maut. Nya kada akan berurus kecuali dengan hadirnya rasa takut akan kematian. Berurus. jadi aku mengakutinya dengan membaca itu yang ahli kamu itu, lalu dia Hatta hazala sampai dia berurus dan wazala al-mani'u min al-balad. berurus itu menghilangkan hal yang bisa yang membuat Menghalangi dari melahirkan atau betianan gitu. Paham nggak maksudnya? Oke, diperjelas ya. Saya memperjelas saja karena ini kan banyak orang paham bahasa Banjar. Jadi ceritanya itu ada seseorang yang melaporkan kepada seorang tabib atau dokter tentang istrinya yang tidak mau betianan atau tidak mau hamil. Maka tabib si dokter ini kemudian mencek kebenaran itu melalui urat nadinya. Lalu kata si dokter, wahai perempuan, Anda tidak perlu mengkonsumsi obat apapun supaya bisa melahirkan. Kenapa? Karena 40 hari yang akan datang engkau akan meninggal dunia. Nih, urat nadi sudah menyebutkan demikian. Lalu si perempuan ini merasa takut yang sangat gitu kan. Dia merasa terguncang, kesusahan. Artinya, wah hidup itu sudah tidak ada gunanya lagi gitu kan. Bukan tidak gunanya, maksudnya sudah merasakan kekhawatiran yang luar biasa akan mengalami kematian. Kita kalau pada pernah merasakan hal itu memang biasa-biasa saja ya. Tapi coba kalau kita berada pada posisi kita divonis orang sekian tahun lagi umur kamu atau sekian bulan lagi umur kamu habis. Kenapa? Penyakit kamu itu sudah ada obatnya. Ini sudah menjalar ke sana kemari menggerogoti Allah. Hanya keajaiban Tuhan yang bisa menyembuhkan. Adalah kita kemudian terguncang itu perasaan. Nah itu yang dialami oleh perempuan ini. Wa akhrajat amwalaha wa faraqatha. Gara-gara itu dia kemudian mulai mengalami kesadaran bahwa ya sudah, saya akan mengeluarkan harta saya, belanjakan harta saya untuk hal yang baik, bersedekahkan, dibagi ke sana kemari. Faraqatha. Wa usat dan juga aku sudah berwasiat. Ini harta-hartaku biasa si A, si B, si C. Biasa laki, biasa anak kedua, anak ketiga. Jadi ABC-nya itu orang-orang terdekat juga ya. Jadi saking menyadarinya sudah itu sampai berwasiat. Wabakiyat la ta'kul wa la tashrab. Akhirnya si perempuan ini sudah mulai berkurang makannya, berkurang minumnya, bahkan kadang makan kadang minum. Sampai masa yang disebutkan oleh tabib tadi bahwa 40 hari yang akan meninggal itu terlewati sudah. Hari-hari menceklis kalender. Saya punya teman begitu. Jadi ini cerita nyata. Teman saya itu divonis begitu oleh dokter bahwa usianya itu sekian bulan saja. Gara-gara dulu jatuh main basket, kemudian terbentur kepalanya, mengalami pendarahan di bagian otak. Nah, jadi pendarahan itu kemudian
mengkristal gitu kan, sehingga dia kesulitan macam-macam lah. Diponis bahwa dia hitungan bulan berapa bulan gitu kan. Kalau tidak salah 6 bulan kan, 4 bulan kan, saya lupa juga. Kalau menurut cerita dia itu sudah diponis setiap bulan, sehingga dia setiap hari itu sudah mengaliri kalender lagi, setiap pagi kalender ini. Jadi obatnya itu luar biasa teman-teman. Sekarang dia jadi pengasuh di salah satu panti asuhan di Banjar. Bahkan sudah menjadi dekan juga di salah satu universitas yang ada di Banjar. Jadi itu setelah melewati waktunya, tidak mati-mati gitu. Wah, semakin kencang ibadahnya, semakin bersyukur dia. Sampai sekarang masih hidup. Dia menceritakan itu peristiwanya waktu kuliah S1. S1 itu sekitar tahun 98. Sekarang sudah 2018 saja, itu sudah 20 tahun ya. Alhamdulillah berarti hidupnya sudah 24-25 tahun ya dari peristiwa itu yang diponis tadi. Sampai 25 tahun kemudian tetap hidup kurangnya. Alhamdulillah sehat aja, anaknya banyak, istrinya juga besar. Waktu mengalami itu dia belum nikah. Tapi sekarang punya anak dua. Nah, setelah melewati waktu yang ditentukan, ternyata dia mati-mati juga perempuan ini gitu kan. Lalu datanglah suaminya kepada si dokter untuk konfirmasi ulang. Ini tidak sesuai dengan prediksi bapak gitu kan, mengatakan bahwa usia istri saya itu tidak lebih dari 40 tahun lagi, 40 hari lagi, tapi ini sudah 41 hari. Bahkan kalau dengan saya kesini 41 hari setengah. Masih hidup, gimana ini? Lalu jadi dokter, iya nggak masalah, memang saya cuma bohong-bohongan aja gitu kan. Saya juga tahu dia tidak akan meninggal. Kenapa saya menyuruh atau mengatakan demikian? Karena istri Anda itu obesitas, kelamakan, saminatan. Dia terlalu gemuk. Karena apa? Karena lemak yang ada di bagian rahimnya itu membesar sehingga menutupi pintu rahim itu. Sehingga pintu rahimnya tertutup, menggelap apa? Itu kunci. Kalau masuk masdud, ya. Atau masdud. Jalan tertutup terhalang oleh lemak. Makanya kalau mau anak masuk dihalangi oleh lemak, anak masuk dihalangi pulang yang orang menjadi ya. Jadi katakan lah ini kisahnya, ini bisa jadi dalil juga. Lihat perempuan bilanya sulit memiliki anak, bilanya kalah makan, suruh diet dulu saja karena khawatir ada lemak yang menghalangi bilanya dia. Nah, jadi si dokter, aku tahu ini dokter, ini kan mungkin kawan dia kecuali takut-takutnya lawan kematian. Maka aku diistilahkan aku taninya dengan kematian itu supaya apa? Ya, kada makan, kada minum gara-gara itu. Lalu mau boros. Nah, kalau ini mau boros ini silahkan lagi biar datangi lagi. Nah, ya Allah, datang ya sudah. Pesawatnya landing ya Allah ada. Pesawat sudah siap, lapangan masih ligat. Pesawat siap mendarat dengan lebih jenam ini Pak. Lapangan masih basah, masih belum siap. Sampai 3 kali lakinya pada pesawat siap mendarat. Atap belum ini menjawab lapangan belum siap. Ada yang laki-laki menawari Allah. Aku tahu ya kisahnya. Saling begini Allah. Lapangan sudah siap. Laki merajuk. Soalnya rusak ya.
Ini menurang ada sampai ilmunya ada apa misalnya. Nah itu jadi kurusnya si perempuan ini akan menghalangi akan membuat penghalang dia untuk hamil itu menjadi tidak ada lagi karena lemaknya sudah tidak ada lagi. Oke, kita sampaikan ke bawah ini. Fahadha yunabbihuka ala istish'ari khatari ba'dil ulumi wa yufhimuka ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam na'udzu billahi min 'ilmin la yanfa'. Nah ini peristiwa ini atau narasi di atas itu mengingatkan kepada kita untuk selalu merasa bahwa ada sebagian ilmu yang berbahaya dan itu juga memahamkan kepada kita pemahaman kepada kita makna daripada sabda Nabi na'udzubillah min ilmin la yanfa'. Kita berlindung dari Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Fa'tabir bi hadhihi al-hikayah wa la takun bahathan an ulumin dammaha asy-syar'u wa zajara anha. Maka jadikanlah ini sebagai ibrah, pelajaran dari hikayah ini, dari cerita di atas tadi. Apa kira-kira ibrah yang bisa kita petik tadi? Jadi ada cara tabib membunuh pasien, mungkin itu pesan moral. Cara tabib, cara dokter membunuh pasien atau tidak membunuh sebenarnya. Cara cara dokter memprank pasien tapi pranknya bermanfaat. Yang fa itu sebetulnya ada manfaatnya juga kan itu. Tapi mungkin yang dikecam di sini yang kurang disetujui itu adalah pranknya terlalu berbahaya, mengatakan orang akan mati gitu. Ya kan begitu mungkin ya, yang digarisbawahi yang besar sini. Kalau ingin memprank itu janganlah yang menakutkan orang dengan kematian gitu. Kenapa tidak dibicarakan saja baik-baik bahwa ini karena ada lemak yang menghalangi gitu kan. Sebaiknya saudari kalau ingin punya anak, ya udah kurangi makan banyak, hindari makan malam misalnya. Jangan makan yang berlemak-lemak dulu, diet yang strong gitu kan. Nah itu kan lebih baik seperti itu daripada menakutani pasien dengan kematian. Nah itu wala takun bahathan an ulumin dammaha asy-syar'u. Jangan kita menjadi orang yang menuntut ilmu, tetapi ilmu yang dituntut itu dikecam oleh syariat, wazajara anha, dan tidak disukai oleh syariat juga. Walazimil iqtida bis sahabah radhiyallahu anhum, dan hendaklah kita berusaha untuk mengikuti dengan apa yang dicontohkan oleh sahabat Nabi. Waqtasir ala ittiba'i sunnah, dan usahakan untuk ittiba' kepada sunnah Nabi. Wassalamatu fil ittiba', karena keselamatan itu adalah ketika kita berusaha ittiba' kepada sunnah Nabi. Wal khataru fil bahthi 'an al-asya' wal istiqlal, dan bahaya itu justru pada hal pencarian dari sesuatu yang kemudian dengan sesuatu itu kita menjadi liberal gitu kan. Ternyata beliau menyindir juga liberalisme ya. Itu sesuatu yang bahaya beliau, sesuatu yang kita cari-cari tapi kemudian kita dengan sesuatu itu merasa semau-maunya gitu. Wala tuksiril lajja bi ra'yika, jangan keras kepala dengan pendapatmu, wa ma'qulika, dengan rasionalisasi ya, dengan rasiomu gitu kan, wa dalilika, dengan dalil-dalilmu, burhanika, dengan penjelasanmu, wa za'mika, dengan pengakuanmu, anni abhathu an asya, seakan-akan engkau mengatakan aku mencari sesuatu li a'rifaha ala ma hiya alaih, untuk mengetahui sesuatu itu apa adanya. Fa ayyu dararin fit tafakkuri fil 'ilmi
yang sudah karena sesungguhnya bahaya dalam tafakur dalam ilmu itu kadang-kadang kalau kita terlalu liberal dalam berpikir gitu ya, mengandalkan dalil pribadi, mengandalkan rasio pribadi, mengandalkan rasionalitas pribadi gitu kan, seakan-akan itulah yang paling benar, dan kita berdalil bahwa yang memang seperti itu apa adanya. Kadang-kadang kita menjual yang benar itu begini loh, karena Al-Quran mengatakan begini. Padahal Al-Quran itu kan multitafsir juga, dia bisa ditafsirkan macam-macam ya, dari berbagai aspek orang bisa menafsirkan, dan itu bukti mukjizat Al-Quran. Fa inna ma ya'udu 'alaika min darrihi aktsar. Oke, jadi sebetulnya apa yang kita pikirkan dalam satu pemahaman ilmu, kalau kita mengandalkan rasionalitas saja, itu bahayanya jauh lebih besar. Karena tidak sedikit wa kam min syai'in tatalla alaihi, dan tidak sedikit ilmu itu yang kita pelajari kemudian dia berbahaya karena pemahaman kita yang berbahaya di situ, dan kebahayaannya itu bisa menghancurkan kita pribadi, terutama di akhirat, kecuali Allah kemudian merahmati kita. Jadi maksud Imam Ghazali bagian akhir ini, jangan kita keras kepala dengan pendapat-pendapat kita sendiri gitu kan, tidak melibatkan pendapat-pendapat para sahabat atau ulama-ulama sesudahnya. Ya lebih kalau bisa ya Rasulullah, tapi kan yang paling memahami Rasulullah itu adalah penjelasan para sahabat, maksudnya begitu. Karena kadang-kadang bisa jadi nalar kita yang kita andalkan itu justru membahayakan kita. Karena kita ingin, jadi bahasa sederhananya begini ya, kita ingin mengajak orang masuk ke dalam surga, tapi dengan cara yang justru malah membuat kita dan orang lain itu terseret ke neraka gitu. Nah, ini banyak sebetulnya contohnya, tapi kita tidak membicarakan itu di sini. Kiranya cukup ya untuk hari ini, karena kalau kita bahas lagi ini satu paragraf kalau di kitab saya masih sama seperti yang tadi. Kalau disampaikan ini paket kisahnya, kita cukupkan dengan sampai di sini. Kita akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.